Saya sampaikan. Tenggelamkan 10 atau 20 atau berapa, baru nanti mikir. Ya, lihat saja yang dilakukan oleh pemerintah dan TNI dalam menenggelamkan 3 kapal berbendera Vietnam di Pulau Tanjung Pedas dan Pulau Desa Linggai, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau yang dianggap mencuri ikan di perairan Nusantara dengan cara diledakkan. Aksi tegas pemerintah tersebut nampaknya masih dinilai tidak sesuai dengan harapan. Ya, kapal yang telah ditenggelamkan disebut-sebut hanya sebuah perahu berukuran kecil yang berbeda dengan ukuran sebuah kapal laut. Bahkan tonase ikan yang ditangkap juga tak sebanyak yang dikhawatirkan akan mengurangi kekayaan alam laut Nusantara meski kedaulatan maritim mesti dijaga. Kini, akankah pemerintah berani melakukan tindakan untuk menenggelamkan kapal yang mencuri kekayaan laut Indonesia? Selamat malam, debat kali ini bersama saya Muhammad Rizky. Kalau tadi sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana pemerintah ingin mengatasi illegal fishing, penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia. Salah satu yang kebijakan dikeluarkan oleh Pak Jokowi adalah dengan melakukan menenggelamkan kapal-kapal ilegal tersebut. Kemudian ini menjadi tanda tanya bagaimana proses penenggelamannya. Pemerintah sudah melakukannya akhirnya beberapa waktu yang lalu, sudah 3 kapal milik asing ditenggelamkan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah proses penenggelaman kapal itu sudah sesuai dengan aturan di kita? Kemudian apakah itu juga sudah menguntungkan Indonesia? Dan apakah itu membuat kapok kapal-kapal asing untuk mencuri ikan di Laut Indonesia? Untuk itu kita akan bahas terkait itu. Saya bertanya dulu kepada Mbak Ana. Mbak Ana, kalau kita lihat Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan yang lagi-lagi akhirnya dipertanyakan ketika proses penenggelaman kapal itu, apakah sesungguhnya sudah tepat, sudah sesuai dengan aturan? Karena ternyata kapalnya kapal kecil, bahkan tidak bisa dibilang kapal, perahu. Tapi prosesnya sampai ditembak, menggunakan bom, kemudian baru ditenggelamkan. Bagaimana itu Mbak Ana? Saya pikir kalau kapal kecil itu nggak mungkin lah. Kapal kecil bisa berlayar dari negara seberang ke Indonesia itu sudah nggak mungkin. Ini kan hanya paradigma yang salah menurut saya. Di luar itu tapi bahwa kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal-kapal illegal fishing itu sudah sah menurut kami, bahwa itu adalah dasar undang-undangnya. Seperti Undang-Undang 45 tahun 2009 itu ada pasal 69 bahwa pengawasan di laut itu pengawasan di laut seperti Barkomla itu boleh melakukan tindakan khusus, bahkan menembak dan menenggelamkan sebuah kapal illegal fishing. Jadi dalam konstitusi itu juga sah. Nah kalau kita lihat tadi sudah sah secara aturan, tapi penenggelamannya itu kan menggunakan peluru TNI Angkatan Laut, kemudian menggunakan bom, biayanya juga mahal. Jangan-jangan proses penenggelaman itu memakan biaya yang lebih besar daripada kapal itu sendiri. Itu tidak ada artinya apa-apa. Potensi laut kita tahun 2001 sampai 2013 itu potensi kerugiannya 1 tahun itu kurang lebih 40 triliun. Kalau dikalikan itu hampir lebih 520 triliun kehilangan. Ditambah lagi menurut Ibu Menteri, kerugian kita per tahun 350 miliar itu kecil sekali. Ditambah lagi menurut FAO, 1 tahun potensi loss kita itu 30 triliun, nggak ada artinya apa-apa. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun selama Indonesia merdeka, kita belum pernah tegas melakukan untuk illegal fishing itu. Bang Henry? Ya, kalau saya melihatnya kita mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah kalau untuk menjaga kedaulatan RI. Tinggal pertanyaan sekarang, caranya yang mesti kita evaluasi. Kalau saya lihat itu jelas bukan kapal, itu perahu. Dan itu nelayan duafa menurut saya. Jadi yang sekarang yang perlu kita telusuri dan kita kejar adalah kapal-kapal besar yang memang luar biasa daya tangkapnya itu loh. Yang itu yang membuat kekayaan alam kita di laut itu menjadi tergerus. Nah kalau yang ditembak misalkan hanya perahu, menurut saya nggak signifikan dengan menyelamatkan kekayaan republik ini gitu loh. Nah oleh karena itu menurut saya, sekarang pemerintah Jokowi kalau memang benar-benar serius, bukan pencitraan, dia harus membuktikan bahwa yang ditembak itu adalah kapal-kapal besar, trawl atau dengan pukat harimau itu. Kalau itu yang dilakukan, saya yakin itulah kebijakan yang tepat. Dan di samping kita menenggelamkan kapal, juga kita harus membuat perbaikan-perbaikan di sisi nelayan kita, daya tangkap ikan kita. Jangan tidak ada koreksi nanti antara penenggelam kapal dengan
kekayaan itu menjadi tidak ada artinya bagi rakyat kita itu. Oke, maksudnya jadi apa yang sudah ditangkap nelayan kita tidak ada artinya juga ya? Kalau saya yang ditembak itu bukan kapal itu, perahu menurut saya itu. Perahu, jelas kok itu. Dan itu menurut sumber yang kita dapat bahwa itu ditangkap di tahun 2012 oleh kapal patroli Hiu Macan 001. Jadi bukan tangkapan baru sebenarnya. Jadi menurut saya jangan sampai ini justru memancing pihak asing untuk membuat kecanggihan yang luar biasa untuk mengelabui patroli yang ada di angkatan laut gitu loh. Nah, oleh karena itu mesti diperkuat. Jangan kita dianggap ecek-ecek cuma bisa menenggelamkan perahu. Kita buktikan, coba kalau adik-adik mahasiswa ataupun pemirsa di rumah, kalau malam ke Pulau Natuna, seperti kota di tengah lautan, gemerlap lampu di situ. Lampu apa? Lampu para pencuri ikan dari negara asing. Kalau misalkan kita betul-betul kuat dan kita dukung, menurut saya itu yang wajib kita tenggelamkan, bukan perahu kaum duafa seperti yang kita lihat itu. Bang Joni, perahu Bang Joni. Jadi begini, ya sekali lagi harus tekankan kerugian nasional kita melalui illegal fishing ini sudah luar biasa dan itu harus stop. Tidak boleh dibiarkan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini selama ini kita tahu ada itu illegal fishing, tapi tidak ada aksi dari pemerintah. Kali ini pemerintah mengambil aksi dengan menenggelamkan, menembak kapal-kapal itu. Itu apa? Itu satu pesan, satu message, very strong message. Pesan yang sangat kuat kepada illegal fishing siapa saja. Bukan saja dari luar negeri, termasuk di dalam negeri, untuk harus mengikuti aturan di teritorial kita. Pencuri-pencuri ikan teri ngapain, kan ada yang lebih besar. Tidak. Ini hanya pesan, ini awal. Tentu yang menjadi target ya adalah sasaran-sasaran besar. Pausnya, bukan terinya. Tapi sebelum paus, tangkap dulu terinya. Basmikan itu, jangankan 3.000 kalau perlu. Untuk apa? Menyelamatkan kekayaan nasional kita. Tapi ini yang ditangkap tadi kesan yang sampaikan itu hanya citranya saja dibandingkan dengan apa hasil. Kalau citra itu dalam pikiran masing-masing kita. Tapi faktanya bahwa pemerintah mengambil langkah tegas demi penyelamatan harta kekayaan kita, demi kedaulatan kita di yurisdiksi kita secara tegas, itu pesan yang tegas kepada semua saja negara-negara tetangga kita yang melaksanakan pencurian ikan, illegal fishing itu untuk sekarang tidak lagi waktunya untuk mencuri kekayaan kami. Sekarang Indonesia akan bersikap tegas untuk itu. Iya, yang tanpa tawar-menawar. Yang takut yang kecil-kecil, yang besar nggak takut. Tidak. Ini kan kata Mas Rizky aja. Loh, dimulai dengan yang ada itu ditindak. Itu pesan juga kepada yang besar untuk tahu. No more. Tidak lagi. Stop sekarang. Bang Ampu ya. Baik. Saya kira kita semua bersepakat bahwa hukum nasional itu harus kita tegakkan. Dalam konteks kapal atau perahu, atau kalau di kampung saya namanya tongkang, ya. Nah itu ada hukum internasional yang mengikat di laut. Nah kalau kita bicara tentang laut ini, tidak hanya sekedar illegal fishing, ya, tapi juga ada illegal logging, ada human trafficking, ada macam-macam, ada masalah narkoba juga gitu ya. Jadi cukup kompleks. Makanya ketika Pak Jokowi, Presiden Jokowi ketika pertama kali mengangkat ini dalam konteks menenggelamkan kapal asing, itu menimbulkan kehebohan. Walaupun pada faktualnya itu sudah dilakukan ada berpuluh-puluh kali. Ya. Bukan hanya pada era Pak SBY, tapi era sebelum Pak SBY juga sudah dilakukan. Pak SBY ada juga kan? Ya, artinya banyak. Saya melihat di sini bahwa masalah komunikasi politik. Saya nggak tahu. Kalau Pak Jokowi ini kan sesuatu yang akan dia laksanakan, itu sudah seperti telah dilaksanakan. Sebuah hal yang biasa seperti hal yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi sorotan saya. Kalau kita lihat lagi komunikasi politiknya, ketiga kali pertama Pak Jokowi mengatakan bahwa kapal-kapalnya biar kapok tenggelamkan saja. Lalu disahuti sama Menteri Susi, dibom saja katanya. Kemudian di pemerintah juga menyampaikan, Dirjen Bea Cukai menyampaikan, kalau misalnya dibom berarti menghilangkan barang bukti dong. Dan kemudian Pak Jokowi belakangan mengetahui bahwa masalah illegal fishing ini hanyalah pucuk gunung es gitu ya. Di bawahnya banyak persoalan-persoalan di sana. Nah akhirnya jadi menurut Anda singkatnya tidak worth it kalau dengan menenggelamkan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini ya? Kalau yang dilakukan sekarang ini, bahkan di Twitter kita lihat ya, Tommy Soeharto mengatasnamakan Tommy Soeharto, karena saya tidak verified ya.
verifikasi ke sana bahwa dia mencari kata di media internasional ternyata tidak ada satu negara pun yang komplain ada kapal besarnya itu yang ditenggelamkan. Oke. Nah, sebentar. Jadi negara pun tidak ada yang komplain begitu ya. Nah, kita bersetuju Pak John ya bahwa namanya kekayaan alam kita ini harus kita selamatkan. Fokus pemerintahan Pak Jokowi ini untuk maritim kita, poros maritim kita, kami mendukung. Itu bagus, laksanakan. Baik, karena, gimana menjawab bahwa ternyata tidak ada komplain dari negara-negara asing kalau benar-benar itu bisnis to bisnis, kapalnya kapal besar, Bang Joni. Baik, nanti kita jawab. Kita jeda dulu, Sina, kami kembali sesaat lagi. Teritorial Indonesia tidak bisa lagi dilaksanakan di tengah laut yang tidak jelas pajaknya itu. Itu harus diatur pintunya sehingga negara juga memperoleh haknya sesuai aturannya. Maka nanti harus ada pintu-pintunya, mengatur dengan betul hub and spoke di laut. Ini terkait dengan tata kelola dan tata laksana di laut, menyangkut hasil tangkapan kita. Peran bea cukai di situ ya harus diatur, ya peran pengawas pelabuhannya, semua tata laksana di laut harus diatur. Jadi kalau nunggu tangkap yang besar dan ada di luar teritorial kita, nggak bisa ditangkap Pak. Potong jalur distribusinya. Dan itu kita harus memberikan apresiasi kepada Menteri yang melihat itu dan menindak itu. Bukan saja di dalam opini wacana, tapi melalui satu aksi nyata. Potong langsung. yang kecil dulu atau tidak berani yang besar? Potong jalurnya supaya tidak ada feeding, tidak ada supply ke kapal induknya. Kalau kapal induknya tanpa supply, selesai itu. Mungkin mau mengalihkan masalah sebenarnya. Kenapa? Jadi kalau kapal nelayan yang diledakkan dengan alasan sebagai informan, menurut saya tidak tepat ya. Kalau misalkan selama ini, saya nggak yakin. Ini bukan informan, Pak. Bukan informan. Ini supply. Ya, supply boleh lah supplier. Boleh lah supplier. Dia misalkan nangkap tapi kalau yang diledakkan. Ini memotong supply. Bukan informan. Kalau yang diledakkan itu hanya nelayan-nelayan kecil tadi, menurut saya tetap itu bukan nelayan kecil. Itu nelayan asing. Iya, nelayan asing betul. Tapi kan yang menjadi masalah. Nelayan asing tindak dia. Yang menjadi masalah kan, yang bisa menggerus kekayaan alam kita itu bukan kapal-kapal kecil tadi. Faktanya selama ini adalah kapal pukat harimau. Nah, dikemanakan itu? Apakah ada misalkan permainan lagi di tengah laut? Ini kalau yang menurut saya harimau yang menjadi PR kapal. Gitu. Jadi jangan alat sampai dan cara nangkap. Enggak, jangan sampai kita ada kapal, mengalihkan ada cara menangkap. Oke, satu-satu Pak Joni. Situasi gitu, cuma meledakkan kapal perahu, gembar-gembor, dan ini bukan sesuatu yang baru menurut saya. Zaman Pak SBY ada? Iya, zaman SBY, zaman yang lalu juga. Tapi kan nggak digembar-gemborkan, ya kan? Bekerja. Nah sekarang, mari kita tunggu nanti. Apakah Presiden Jokowi dan kabinetnya berani lebih lanjut, lebih mantap lagi untuk menanggulangi pencurian ikan yang begitu luar biasa itu. Mas Rizky, kalau misalkan ini yang mau saya sampaikan. Kalau misalkan hanya sebatas wacana, menurut saya ya tidak menyelesaikan masalah. Ini kan nggak wacana, sudah 3 kapal. Iya. Sudah 3 kapal diledakkan. Ya itu kan tangkapan lama, bukan tangkapan baru. Oke. Ini harus kita tegas ya. Kalau tadi dikatakan dulu sudah ditangkap, Ya. terus setelah ditangkap stop, diam. Ditenggelamkan Pak Joni. Yang Baca harus berita dilakukan, sabar Mas, yang harus dilakukan sekarang kita menangkap dan tidak stop. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Memang Pak Kalau Jokowi sekarang baru yang kecil, ya nanti perlahan-lahan harus yang besar. Tapi yang penting apa? Ketegasan, pesan tegas itu harus jelas. Harus ada deterrent effect. Harus ada dampak-dampak yang Jadi membuat... Anda mau mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan di era dahulu, di Pak SBY itu tidak berdampak? Bukan, tadi disampaikan, ya, dulu tadi sudah dilakukan dan diam-diam saja, ternyata illegal fishing masih jalan terus. Ini tidak boleh lagi, sekarang dilakukan itu dan fokus dan memberikan dampak. Artinya kemarin itu tidak berdampak. Begitu menakutkan. Ya, kemarin tidak berdampak, tidak menakutkan bagi... Nah, kalau hanya menangkap terus Gini aja, didiamkan, Mas Rizky. dilelang, tidak ada Pak Joni, gini aja. Sebentar. Gini aja. Bang Rambu. Ada begini ya. prosedur. Harus ada Begini, enggak, satu-satu Pak, enggak jelas, bentar. Jadi, bentar. Kita kasih perempuan dulu ya. Oke, wanita dulu. Di dalam arti BPK itu hasil tangkap ikan di Laut Indonesia itu hanya 14,96% yang dilaporkan. Ini juga berimpact kepada pemasukan negara. Pertanyaan saya, kemana saja ikan itu sudah ditangkap? Makanya betul bahwa ini ada kapal besar kemudian di-feeding kepada kapal-kapal induk besar yang mungkin out of territorial Indonesia. Nah itu aja ditembak, ditenggelamkan Bu Ana. Di luar, nggak bisa dong. Itu ada angkas loh. Itu data Colombia loh. Ada tahu hukum nggak? Ada tahu hukum nggak? Ada tahu hukum nggak? Itu di luar territorial itu ada angkas. Itu sudah di luar angkas. Nggak bisa dong. Justru itulah yang selama ini terjadi bahwa teritorial kita, kemudian mereka dekat Satu-satu, Mak, tidak terdengar jelas.
Satu-satu. Oke. Ini Sebentar Bang Yandri. internasional. Sebentar, stop. Bentar. Orang di luar teritorial gimana mau ditenggelamkan oleh itu karena saya Ini cara ngeles yang nggak setuju benar. bahwa itu Sebentar Bang Yandri. Saya kasih kesempatan nanti. Penindakan hukum. penindakan hukum harus di dalam penindakan hukum harus di dalam wilayah NKRI. Teritorial. Oke, baik. Penindakan hukum di Oh, teritorial. Baik. bagaimana Oke. itu mau Sudah dapat ditindak? poinnya. Ya. Oke. Begini Bang Ramam. ya, kalau sebenarnya Pak John, kalau yang saya tangkap itu bahwa di dalam persoalan ini bukan ada kapal langsung ditangkap ditenggelamkan, enggak seperti itu. Tidak, pasti. Ada prosedurnya, Pasti, harus. ada melalui Betul, radio, betul. kemudian melalui peringatan, Betul, dan yang betul. ketiga juga ditembakkan ke sisi-sisinya, keempat Betul. proses hukumnya yang Betul. terjadi kan begitu. Betul. Enggak bisa memang langsung ditenggelamkan begitu aja. Itu sudah Hanya dilakukan di Pak saja- SBY, sudah dilakukan itu? Iya, dulu Sudah. dilakukan. Oke. Nah, hanya saja benar tadi ya ketika dikatakan bahwa yang harusnya itu yang kapal besar dalam pengertian ini kita sama-sama pengen penegakan hukum. Ya. Pengen juga ya bahwa kekayaan perairan kita ini Terselamatkan. juga terjaga. Itu Ya. udah pasti. Kita tidak berbeda itu di sana. Ya, betul. Hanya caranya. Kalau misalnya yang ditembak itu, yang dijatuhkan, ditenggelamkan itu adalah tongkang ataupun kapal-kapal yang sangat kecil, bukan kapal yang sesungguhnya, maka pemboman itu biayanya lebih besar daripada harga Ini. tongkang. Tidak, Begini, kita sekarang Rizky, masalah ya. biaya Ini harus itu tidak diperjelas. bisa. Jadi Gini. masalah Bukan efisiensi masalah penghematan biayanya, biaya. Bentar, Bu. Pak Joni, ini Jelas harus faktanya hari ini Bang- yang ditembak itu kapal kecil. Ini. Itu aja. Oke, Ya, Bang Yandri, oke. Ini harus diperjelas. Itu Begini. kapal feeding Begini. kepada Sebentar Bu, Indo mau besar. Pak Joni atau Ibu? Bu Joni dulu. Oke. Ya, menembak kapal kecil atau kapal besar itu pada saat ini Ya. bukan soalnya. Ya, yang betul. menjadi soal ada nggak penindakan hukumnya. Betul. Itu yang pertama. Penindakan hukum tentu harus mengikuti aturan hukum. Tidak boleh juga menindak dengan cara melanggar hukum. Dan itu dilakukan. Jadi ada peringatannya, ada penangkapan. Setelah itu ditangkap dan dipastikan barang ini memang salah, baru dilakukan pembakaran atau penembakan itu dilakukan. Yang paling penting adalah apa? Penindakan itu dilakukan dengan betul, menurut aturan-aturan betul di wilayah hukum kita dan dilakukan terus-menerus. Ya, Tapi permasalahan Dia targetnya harus tercapai punya atau tidak, Pak Joni? Efek yang jelas. Harus punya deterrent efek getarnya harus jelas sehingga ini Nah, ini kalau bukan efek getar, anu, Bang Joni, angkatan kalau laut efek kita getar yang itu mengambil yang alih jelas, itu. Oke. Itu yang 300 gross ton. Tapi kalau yang kecil-kecil itu tuh nggak ada efek getarnya. Itu satu. Sekarang Dan justru kita Pak cenderung bisa dilecehkan oleh negara Pohan ya. asing Bentar, loh. satu-satu. Sekarang Satu-satu. menangkap Baik, Anda nggak ada yang berhenti, saya berhenti. Kita kembali usai jeda pariwara berikut ini. Masih dengan kapal yang ditenggelamkan oleh Pak Jokowi dan jajarannya. Saya ada pertanyaan. Saya belum mulai. Ini yang hostnya bukan. Tapi nggak apa-apa pertanyaannya, Oke, silakan ya pertanyaannya. coba. Nah, ini menarik. Kita tahu ada suku Bayo yang sudah ratusan tahun tinggal di laut. Ya, tidak terkena dengan hukum internasional. Kapalnya pun kecil-kecil. Secara hukum, apakah dia Indonesia? Bukan. Malaysia juga bukan. Dan sebagainya di situ ya kalau kita lihat. Terus poinnya? Nah, poin saya, apa yang pemerintah Jokowi lakukan terhadap suku Bayo Kalau itu yang jelas. kapalnya Kalau itu kecil jelas. tadi itu? Semua perlindungan terhadap yang seperti itu harus dilindungi. Misalnya Kapal terkait kecil. dengan misalnya. Tapi kenapa kapal kecil Sabar dulu, ditembak kemarin? Contoh. Misalnya ini perlindungan terhadap nelayan yang untuk mendukung kehidupan sehari-hari, bukan untuk bisnis. Contoh masyarakat Nah, ini tangkap kemarin di tuh, Lembata, nelayan ya, Blue penangkap Apple ini ikan tangkap paus. kemarin tuh. Ikan paus yang dilindungi oleh PBB, oleh dunia, tapi terhadap masyarakat yang menangkap untuk kehidupan sehari-harinya dibolehkan. Oke, baik, itu bisnis Untuk ya. bisnis Tidak yang tidak oke. boleh, Pak. Ada standar ganda. Makanya Tidak, kalau tidak. menurut saya, Jelas itu. kenapa enggak yang di atas 300 gross ton itu aja yang diledakkan, ditenggelamkan. Nah, kalau misalnya tongkang, kapal-kapal yang kecil begitu, dan Nelayan kemudian apa? juga nelayannya saya lihat juga gambarnya kurus-kurus gitu. Enggak setimpal dengan biaya Pak pemboman Ramadan, operasi ya. yang dilakukan. Yang perlu itu mencegah dan memberantas illegal fishing dimulai dan dilaksanakan Nggak, terus. Bang. Bahwa saat ini baru yang kecil, pemerintahan baru 3 bulan. Ya. Ya, tentu kita menunggu yang besar-besarnya dan nanti Oke. saksikan sendiri. Ah, tuh. Kalau dia Janji tidak itu, lari janji. kabur, dia kita tangkap di Baik, sini. Ubaidillah, Itu. pengamat politik kita. Ya, Bagaimana Anda melihat ini? Saya melihat bahwa saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi untuk melakukan tindakan keras terhadap illegal fishing. Dan saya kira argumentasinya logis dengan Undang-Undang 45 2009 itu pasal 4 bahwa boleh membakar
kapal asing, bahkan menenggelamkan, meskipun dengan bukti permulaan. Sebetulnya kapal yang ditenggelamkan, yang kemarin dilakukan itu disayangkan sebetulnya. Karena memang itu sudah berbulan-bulan ada di sana. Padahal undang-undang itu membolehkan ketika ada kapal asing yang sudah ada bukti permulaan dia sudah masuk ke wilayah perairan Indonesia, itu boleh diproses untuk langsung ditenggelamkan. Nah ini tidak dilakukan. Nah yang kedua, saya mungkin di antara bapak-bapak dan ibu tidak ada yang pernah ke Natuna ya. Saya hampir 10 hari di Natuna. Solusi Natuna itu bukan penembakan atau penenggelaman kapal kecil semacam itu, tetapi harus solusi holistik. Ada kebijakan maritim yang harus komprehensif di sana. Karena faktanya nelayan-nelayan di sana itu sebetulnya banyak melihat kapal asing melakukan pencurian ikan. Apalagi di malam hari. Mereka itu minta diberikan GPS, mereka minta diberikan radio, mereka minta diberikan navigator. Tetapi sampai hari ini nelayan di sana tidak diberikan itu semua. Dugaan saya, ini ada semacam unsur kesengajaan untuk menutupi pencurian ikan yang begitu besar dan nelayan itu tidak dilibatkan. Padahal nelayan adalah pagar Nusantara. Gitu. Tuduhannya itu ya, nah, menutupi. Kalau pendapat itu ya, saya setuju sekali. Harusnya penindakan dilakukan dari dulu-dulu. Ya. Pemerintahan ini pemerintahan baru. Dan pada saat itu itu ditindak dan ditindaklanjuti. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, ini usul yang menarik. Pasti harus menjadi perhatian. Bagaimana masalah ikan kita diselesaikan secara holistik. Ya mungkin salah satunya GPS. Ada hal-hal lain juga. Yang saat ini pemerintah sedang menyiapkannya. Ada peristiwa yang aneh Pak bukan saja terhadap nelayan, termasuk tata laksananya. Termasuk tata laksananya. Termasuk tata laksananya. Ada peristiwa yang aneh di sana. Ketika kapal hiu macan itu menangkap kapal Cina dan kode serinya sangat jelas, ya, 58081. Begitu dibawa oleh kapal hiu macan sampai ke perbatasan, tiba-tiba ada kapal perang Cina. Lalu kemudian mengunci seluruh alat informasi itu. Dan ini datanya real ya, bukan mengarang. Tapi kemudian dilepaskan begitu saja. Dan Angkatan Laut tahu. Pertanyaan saya, itu gampang. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di Natuna itu dibiarkan. Baik, Kalau ingin menguji keberanian pemerintahan, saya kira lakukan upaya yang serius untuk melakukan penembakan terhadap itu yang tadi kita bahas. Itu kita setuju. Di Laut Cina Selatan itu, Cina mempunyai 9 dots. 9 titik yang mengklaim wilayah. Ya, kapal kita, frigat kita, ya Hasanuddin atau apapun namanya tadi, itu menangkap Coast Guard Cina itu sama kalibernya Pak. Ini Coast Guard. Bagaimana kapal angkatan perangnya? Ukurannya sama, bedanya senjatanya. Jadi memang situ ada perlombaan senjata yang luar biasa. Tapi ini yang dikhawatirkan itu artinya adalah bagaimana yang besar itu mereka dilindungi oleh pemerintahnya. Kemudian ini jadi pertanyaan yang tadi. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sekarang itu hanya yang kecil-kecil, kemudian tidak ada perlawanan terhadap di situ mereka. Pak, kita tentu mau selesaikan yang besar. Ada tahapannya Pak. Joni, jadi yang dikatakan tadi bahwa yang diledakkan kan kapal lama, ya kan? 2 bulan kemana aja? Masa sih 1-2 kapal tongkang nggak ketangkap sama Pak Jokowi? Ya kan meledakkannya sudah lama. Saya yakin 2 bulan selama pemerintahan Jokowi banyak sekali pencurian ikan. Dan itu terus menerus ya kan? Gitu loh. Masa nggak ketangkap 1-2? Karena nggak ketangkap 1-2, untuk program pencitraan diledakkan lah yang lama. Ya kan gitu kan? Ada gitu banyak kan, yang ditangkap. Mas Yandri yang tidak tahu. Gitu kan? Ada banyak yang ditangkap. Mana 2 bulan loh, masa nggak ketangkap? Oke, satu. Tidak terdengar jelas. Saya bahwa ini sudah sekarang terjadi. 3 bulan yang lalu kapal-kapal negara tetangga itu hampir 900 yang terpantau itu tanpa izin. Sekarang karena ada penenggelam kapal itu kurang lebih hanya 100 yang berkeliaran, kurang lebih ya di tempat tertentu. Artinya ada memberikan cukup efek kepada illegal fishing, takut untuk masuk ke Indonesia. Itu dulu di luar hukum juga kita. Tapi ini pertanyaannya Mbak Ana, seolah-olah ini dihebohkan, ditunjukkan hanya untuk menunjukkan bahwa kerja Pak Jokowi itu sudah bekerja gitu loh. Belum, ini kan kalau yang kecil-kecil mah negara asing senang. Baru 2 bulan, jadi kita jangan prejudice juga. Nah, sekarang gini. Kita tunggu dulu. Satu lagi ya. Sekarang ada undang-undang kelautan yang baru saja diterbitkan DPR tahun 2014. Di situ mungkin segera diatur PP-nya untuk memperkuat Bakamla, segera untuk bergerak. Dulu itu kan gini, tidak ada integrasinya. Angkatan Laut jalan sendiri,
KKP jalan sendiri, kemudian Coast Guard jalan sendiri. Nah sekarang itu akan ada undang-undang baru, di situ akan mengatur PP-nya sehingga ada terjadi koordinasi yang segera untuk bergerak ke sana. Paling tidak semua presiden, maaf ya, sebelumnya itu kan belum ada greget yang untuk berani menegakkan seperti ini. Sudah banyak. Kita belum. Oke, biar dijawab. Saya dulu di Komisi 4 itu ada satu yang dibakar. Biar dijawab. Sudah banyak ditenggelamkan, tapi nggak gembar-gembor, gitu aja kan. Nah sekarang begini, itu kapal sudah tenggelamkan yang kecil-kecil tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah misalkan ke depan itu penenggelaman kapal ini ada korelasi positifnya dengan kehilangan kekayaan kita itu menjadi balik ke kita, ya kan? Apakah kampung nelayan itu menjadi sejahtera? Apakah tingkat konsumsi itu? Nah, kalau misalkan itu nanti nggak menjadi kenyataan, maka saya katakan Jokowi kembali berbohong dengan program kerja. Oke, baik. Nanti ada KIP-nya. Gimana tuh KIP-nya? Kita lihat audit BPK berikutnya. Berapa persen hasil ikan laut kita lihat tangkapannya kan? Oke, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selanjutnya kita masih ada yang kontroversi lagi. Soal PSKS itu, program simpanan keluarga sejahtera. Itu juga menjadi kontroversi ketika pelaksanaan implementasinya di bawah, di pelaksanaannya. Kita akan bahas itu usai jeda pariwara berikut. Bukan Joko Widodo namanya jika tidak mengeluarkan kebijakan yang menuai kontroversi. Ya, sebagai seorang presiden sudah seharusnya memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan pemerintah dalam program Simpanan Keluarga Sejahtera atau PSKS yang dibagikan untuk rakyat miskin di pelosok tanah air masih saja terjadi kericuhan dan terjadi salah sasaran. Secara fisik kelihatan kalangan yang mampu, tapi kenapa ikut ngantri untuk mendapatkan bantalan perlindungan sosial. Ini yang namanya inclusion error, dia masuk dalam daftar meskipun dia mampu. Atau sebaliknya yang tadi, exclusion error, dia mestinya mendapatkan tetapi dia tereksklud dari datanya. Lihat saja yang terjadi di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Situbondo, Jawa Timur, dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, seolah tak mau lama dalam antrian yang panjang. Kericuan kerap terjadi saat warga mengambil dana segar sebesar Rp400.000 di kantor pos. Bahkan ironisnya, di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 orang warga menjadi korban meninggal dunia saat terjadi kericuan dalam antrian dana PSKS. Sayangnya kebijakan Joko Widodo tersebut dinilai tak ubahnya kebijakan yang dikeluarkan Presiden SBY sebelumnya sebagai dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Setelah tadi kontroversi terkait dengan penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, kemudian kebijakan satu lagi adalah kebijakan dengan PSKS, Program Simpanan Keluarga Sejahtera. Nah, Bang Joni, Bu Ana, kalau kita lihat apa yang kebijakan dilakukan Pak Jokowi ini seolah-olah ya baru semua. Tapi padahal di era Pak SBY itu pun sudah, untuk masyarakat miskin sudah, untuk tadi penegakan hukum di laut kita sudah. Tapi ini Pak Jokowi seolah-olah mengklaim ini baru terus ini, dengan nama yang berbeda saja. Ini bagaimana melihat ini? Kebijakan Pak Jokowi itu adalah kebijakan perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita, pasal 34 ya. Fakir miskin dan anak terlantar dilindungi dan biayai oleh negara. Dan itu dilakukan apapun namanya ya, selalu ada kekurangan ya pada saat implementasinya. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah perbaikan-perbaikan agar kebijakan perlindungan bantal sosial itu ya betul-betul tepat sasaran. Masalahnya dari data dan fakta, Mbak Ana bisa menjawab ini. Tidak tepat sasaran karena data yang digunakan masih tahun 2011 loh. Pertumbuhan masyarakat itu terus berkembang. Jangan-jangan mereka yang sudah dapat itu secara kehidupannya sudah layak. Saya pikir kalau 2011 itu kurang tepat lah. Karena kalaupun mengacu pada data pemerintahan sebelumnya, misalkan itu ada namanya apa, Balsem. Itu data 2013 menurut saya seperti Bukan itu. dikeluarkannya 2013, datanya tetap 2011 Mbak Ana. Ya, tapi kalau memang kenyataannya masih orang kategori orang yang perlu diberikan, kan kenapa tidak? Nah, namun demikian kalau memang nanti akan perbaikan ke depan berkaitan dengan misal kategori baru, kemudian datanya baru, ya nanti kita mulai dari 2015. Namun demikian kemarin bahwa Presiden Bapak Jokowi memberikan stimulus itu berkaitan dengan misal kenaikan harga BBM. Sekarang gini, BBM-nya sudah naik. Kalau ini menunggu sensus 2016, masyarakat makin miskin lagi.
Oleh sebab itu, ini sudah naik, segera kita ikutin dengan stimulus terhadap Itu bukan masyarakat, dikeluarkan supaya miskin. pamornya Pak Jokowi tidak turun? Tidak, itu ada kompensasi BBM naik, termasuk ada alokasi anggaran misal untuk infrastruktur dan sebagainya. Tidak kesana arahnya bahwa satu itu. Kedua, sebuah kebijakan tentunya kita harus apresiasi bahwa kebijakan negara sebesar ini tidak harus tumpang tindih, bongkar pasang, tapi sustainable kebijakan itu hal yang perlu kita apresiasi. Nah, itulah yang terjadi Mbak Ana, ya. Bahwa saya kira bahwa kalau program bagus untuk rakyat, ya, Demokrat akan ikut mendukung pemerintahan Jokowi. Nah, hanya saja di dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi ini, itu menggunakan mata anggaran lama dengan nama yang baru. Itu menjadi persoalan. Sehingga Mensesnek belum sudah mengatakan ini anggaran dari CSR, BUMN. Terus kemudian diralat oleh Mbak Puan menjadi bahwa ini dana dari APBN dan sebagainya. Ini komunikasi politik. Enggak clear apa sih salahnya kalau ini diakui bahwa program lama. Itu satu. Dan yang paling fundamental di sini adalah bahwa dulu kan Pak Jokowi itu menolak kenaikan BBM karena itu menghimpit ekonomi rakyat, dan itu yang terjadi. Nah, sekarang ini Pak Jokowi sebentar, Pak Jokowi menaikkan harga BBM. BBM itu isu lain. Bantal bukan, sosial ini kan kompensasinya. Kompensasinya kita bicara ya. Nah, kompensasinya juga demikian. Apakah sudah dicek data-data yang lama? Apakah sudah diperiksa? Nah, artinya kalau dulu sudah bagus dan banyak kekurangan, misalnya, itu yang diperbaiki kekurangannya. Sebentar, Bang Rambo. Atau dilihat sebaliknya? BBM itu dinaikkan untuk mengeluarkan 3 kartu itu. Nah itu kan nggak ada keterus terangan kan di sana kan? Kan nggak ada keterus terangan. Kalau saya gini Mas Rizky. Gini. Dan ya, itulah sebabnya. Kalau kita lihat karena tidak teratur. Kita jawab dulu ya. Maka nenek-nenek meninggal di Tasik. Ya, kalau soal komunikasi politik, ya, kalau komunikasi politik, ini bukan soal siapa yang mulai programnya. Tapi bagaimana program perlindungan terhadap rakyat miskin itu harus menjadi common interest. Menjadi kepentingan kita semua ya untuk melindungi rakyat. Itu tidak boleh diperdebatkan. Kalau saya pertama tetap saya mengatakan bahwa program kartu ini adalah program pencitraan, tetap itu. Ya. Karena satu-satunya bangsa di dunia yang tidak menikmati turunnya harga BBM cuma Indonesia. Alamak. Indonesia. Nah, dengan ditukar oleh kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat dan sebagainya itu 200.000 per bulan jadi 400.000, itu lebih kecil dari zaman SBY loh. Saya justru kalau mau membantu rakyat ya sekalian besar lah, jangan 200.000 kan gitu kan, untuk rakyat ini gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya yang paling harus diperhatikan dalam program ini sumber dananya dari mana? Harus jelas dulu. Ya kan? Payung hukumnya apa? Mbak Puan mengatakan Inpres itu bukan payung hukum, ya kan? Terus siapa yang bertanggung jawab mencetak kartu belum jelas juga gitu loh. Jadi bangsa ini harus dikelola dengan aturan main yang jelas. Negara ini negara besar, 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan karena itu adalah uang negara. Jadi tidak bisa seenaknya saja gitu. Debat akan kembali usai jadi pariwara berikut ini. Ini harus dijawab. Pak Joni, tadi bahwa ini seolah-olah hanya pencitraan. Lagi-lagi apa yang dilakukan itu selalu hanya mengedepankan citranya saja bahwa sudah kerja, apa yang dijanjikan di kampanye itu dibuktikan. Gitu. Nah gini Mas Rizky ya, ini satu hal yang harus jelas untuk masyarakat Indonesia biar tahu. Kebijakan menaikkan harga BBM, mengurangi subsidi, itu satu kebijakan baru yang harus dilihat dengan cara berpikir kebijakan baru. Tidak bisa kita gunakan cara berpikir kebijakan lama. Apa itu? Kebijakan dulu adalah kebijakan yang berorientasi karitatif, konsumtif, memberikan bantuan, sinterklas. Kita menjadi dermawan. Saya selesai dulu Mas. Menjadi dermawan. Kebijakan yang baru, alokasi dana itu direalokasi ya untuk menghasilkan partisipasi publik. Kalau dulu ketergantungan begitu tinggi terhadap APBN, masyarakat sangat dependensinya tinggi APBN. Dan jumlahnya makin banyak, padahal tujuan negara itu jumlahnya harus menjadi kecil. Jokowi melihat itu. Ya, bagian poin ke-7 dari Nawacita. Ya, salah satu sakti yang dia bikin. Apa yang dilakukan? Dananya? Saya jelaskan dulu. Ini penting untuk publik supaya tahu ya. Yaitu apa? Kebijakan realokasi ini dalam rangka
bukan soal naik dan turunnya harga BBM dunia, tapi alokasi subsidi digunakan untuk kebijakan yang produktif. 2014 sebagai contoh. Ada persyaratan untuk menaikkan BBM. Saya teruskan Bentar, Bang Henry. Nggak bisa, ini menyesatkan justru. Dengan 50 juta, Jadi ada 50 miliar bernegara liter. ini ada aturan main, Pak Joni. Nggak bisa. Jangan Dengan ini 50 ada syarat. miliar liter. Suaranya tidak terdengar. Bentar. Dengan 50 miliar liter tahun depan yang akan dialokasikan untuk subsidi apabila itu dilakukan. Ya dengan kenaikan Rp2.000 maka ada dana 100 triliun. 100 triliun ini nanti dialokasikan untuk apa? Yang pertama untuk perlindungan sosial itu. Lalu nanti akan dibahas di dalam APBNP 2015. Ya. Sebagian berapa banyaknya untuk infrastruktur yang terkait langsung dengan aktivitas rakyat. Di sektor pertanian, konektivitas mereka, di sektor laut, dan sisanya untuk itu. Dan ini kebijakan dengan cara berpikir baru. Jangan pakai cara berpikir lama. Beda. Ini untuk rakyat. Sudah jelas. Iya, saya kira undang-undang APBNP itu ada syarat gitu loh. Ada harga minyak dunia $105 per barrel. Kurs dolar juga ada. Jadi jangan kita pas mau gara-gara mau baru naikkan saja, jangan. Bukan, kalau jadi itu begini. jelas. Dan keputusan MK Pak Joni, premium itu adalah barang bersubsidi. Nah sekarang kalau dihitung, bahkan hari ini di bawah $70 per barrel itu jauh di atas subsidi. Maka menurut saya negara sudah melanggar keputusan yang sudah dibuat oleh undang-undang. Nah, artinya begini. Kemudian kalau mau mencari 100 triliun, ada 4,5 juta orang kaya dan pengusaha besar tidak bayar pajak. Kenapa itu nggak dikejar? Kenapa rakyat harus menanggung semua dengan subsidi? Sama juga. Ini rakyat dikasih 200.000 per bulan. Dikasih 200.000 per bulan. Terus biaya hidupnya jauh lebih besar loh Pak Joni. Kita negara yang harus jawab. 3 kartu itu tidak masalah kalau hanya sekitar 200.000. Oke, baik. Yang pertama, digeser kepada fiskal policy. Itu hal yang berbeda. Saya yakin ke depan, kemarin itu kan potensi orang bayar pajak itu hanya 60% dari orang yang punya LPBP. Nah kemudian kemarin kita tahu ya birokrasi Pak Jokowi bagaimana melelang dari Dirjen Pajak. Itu artinya kita akan lihat hubungannya dengan PSKS. Harus cari, harus dengan PSKS. Sebentar, satu-satu. Ini tidak terdengar dengan jelas, Mbak Anas, sebentar. Ini tidak dengar jelas, penonton bingung nanti. Saya tambahkan apa hubungannya? Saya tambahkan begini. Harga minyak tadi katanya $105 asumsi APBN. Sekarang $70. Jangan lupa. Harga minyak rata-rata setahun masih sekitar 103. Nanti saya kasih hitungannya. Mulai bulan Maret turun. Nanti saya kasih hitungannya. Cina, harga sekarang turun. Kan harga minyak loh, Cina. Harga sekarang turun. Harga rata-rata setahun masih sekitar $100. Baik, oke. Saya kasih yang di tengah. Silakan, Bang Obed. Sebelum kita tutup nih. Saya melihat memang kebijakan Pak Jokowi ini lebih pertama merujuk aturan-aturan yang ada, meskipun aturan yang ada kemudian dibuat. Contohnya instruksi Presiden. Kemudian yang kedua, bahwa kebijakan ini saya menangkap Pak Jokowi terjebak di dalam kerangkeng kampanyenya. Jadi ketika kampanye sudah dikeluarkan janji-janji politiknya, begitu jadi presiden, ingin melaksanakan janji kampanye itu tanpa melihat aturan main. Menurut saya ini adalah sebuah pola politik yang mengabaikan regulasi. Kemudian yang kedua, bahwa kalau argumentasi PSKS itu adalah kompensasi, ini sama dengan pola atau argumentasi yang sebelumnya dibangun di masa rejim SBY. Jadi tidak ada perbedaan. Dan ini menurut saya juga tidak mempengaruhi proses rakyat kemudian merasakan manfaat besar dari 400.000 itu 2 bulan. Jadi saya melihat bahwa ini kebijakan menurut saya terlalu buru-buru. Sama juga seperti penembakan kapal tanpa rencana yang baik. Saya kira tapi ini berbahaya. Apapun yang negara ambil dianggap terburu-buru. Semua yang diambil tindakan dianggap terburu-buru. Lalu yang jelas Pak Joni, negara ini negara bersikap. Buat kebijakan yang cepat itu bagus. Sebentar Pak Joni. Tapi harus punya dasar saya kira. Dari Pak Ubay tadi itu penting sekali itu ya, bahwa melaksanakan sesuatu dari janji kampanyenya tanpa memperdulikan tata aturan yang berlaku. Ini berbahaya. Inilah jadi pemerintah kita ini terlalu memaksakan gaya. Kalau bahasa kampungnya itu katanya kalau tuah diajan angin tapanca katanya. Jadi gayanya aja muncul tetapi tidak ada isinya. Baik, kita buktikan itu nanti, masih ada 5 tahun ke depan. Debat saya tutup untuk malam hari ini. Saya Muhammad Rizky undur diri sampai